lafaznya mengandung syirik. Ini namanya salawat nariyah. Maka jemaah sekalian, pertama, salawat ini bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau diyakini beliaulah yang dapat menolong semua kebutuhan kita, menghilangkan semua kesusahan kita, maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik. Salawat nariyah yang dibid'ahkan, yang disesatkan oleh ustadz-ustadz salafi wahabi yang miskin dengan literasi dan tidak paham dengan referensi. Mari kita coba untuk mengupasnya. Apa sih salawat nariyah itu? Salawat nariyah itu menurut Imam Qurtubi di dalam kitabnya itu menyatakan bahwa salawat nariyah itu sama dengan salawat tafrijiyah Qurtubiyah. Dia mengatakan salawat nariyah itu berasal dari kata salawat nariyah, berasal dari api. Api di sini didasarkan atas sebuah dalil yang berasal dari Quran. Idro'a narong faqala li ahlihim kuthu inni anastu narol la'ali atikum minha biqobasin o ajidu ala nari huda. Jadi nar atau api di sini itu tidak mempunyai makna yang negatif, tetapi makna yang positif. Bagaimana seorang Nabi Musa, ketika Nabi Musa melihat api lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggalkanlah kamu di sini. Sungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku akan dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api tersebut. Jadi api di sini menjadi wasilah bagaimana cahaya itu bisa didapatkan dan dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keselamatan. Inilah salah satu dari inspirasi bagaimana salawat nariyah itu dibuat sebagai nama yang masyhur dan terkenal. Ulama-ulama yang bertautan dengan salawat nariyah ini banyak sekali. Ada mulai dari Syekh Al-Allamah Abdullah Al-Ghumari, ada Yusuf An-Nabhani, ada Imam Qurtubi, kemudian ada pengarangnya yang langsung dari Maroko, namanya Ahmad At-Tazi Al-Maghribi. Inilah pertautan ulama-ulama besar yang memahami tentang sholawat nariyah. Dan sholawat nariyah ini terbukti sudah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu dan bukan sesuatu hal yang bid'ah. Kenapa? Karena sholawat nariyah ini adalah sebuah teks yang diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Di tengahnya ada doa. Seperti halnya yang disampaikan oleh para ulama yang menyatakan begini, fabda' du'a'aka wahtatimmuhu bisolati 'alal habib, maka awali doamu dan akhiri doamu dengan membaca sholawat, insya Allah akan menjadi mustajabah. Ini tidak kaleng-kaleng, ini didasarkan atas hadis Rasulullah. Bagaimana bunyinya hadis Rasulullah. Mari kita melihat di dalam sebuah hadis. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi sholatihi lam yajidillahi ta'ala wa lam yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu pernah mendengar ada seseorang yang dalam salatnya dia berdoa kepada Allah tapi tidak membaca sholawat. Ya, wa lam yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membaca sholawat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajil hadza thumma da'ahu faqala lahu aw li ghairi, jangan tergesa-gesa. Idza shalla ahadukum falyabda bi tamhidihi rabbih
Kalau kamu sholat, maka awali dengan membaca tasbih. Awali dengan membaca tahmid. Kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yusalli ala nabiyyi. Kemudian salawat kepada Nabi. Thumma yad'u ba'du bima sya'a. Setelah itu kamu harus berdoa. Jadi orang yang berdoa itu harus diawali dengan salawat, harus diiringi dengan salawat. Seperti halnya salawat nariyah. Salawat nariyah itu diawali dengan doa. Diawali dengan salawat, di tengah ada doa, diakhiri dengan salawat. Bagaimana salawat nariyah? Mari kita dengarkan. Allahumma sholli sholatan kamilah. Ya Allah, berikan salawat yang lengkap, sempurna. Wasallim salaman taman, dan berikan salim salaman, uluk salam kepada Nabi dengan sempurna. Uluk salam ala sayyidina Muhammadanil ladzi, kepada Nabi. Kepada Nabi bagaimana? Alladzi tanhallu bihil uqad, yang dengan sholawat itu bihi, ada kata bihi, coba dilihat itu kata bihi itu artinya wasilah. Dengan membaca sholawat, maka Allah akan membuka semua ikatan-ikatan yang ada pada diri dan kehidupan kita. Ikatan-ikatan seperti halnya sihir, seperti halnya tenung, seperti halnya gangguan-gangguan yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa bebas dalam hidup ini. Yang kedua, watan fariju bihil kurab, dan membuka seluruh kesusahan-kesusahan kami. Kurab, dengan membaca bihi. Coba bihi itu harus dinyatakan itu supaya orang Wahabi tidak asal bacot. Ya, bihi itu artinya adalah dengan wasilah membaca sholawat, maka akan dibuka seluruh hal yang menyusahkan. Terus waktu bil hawaij, ya Allah, dengan membaca sholawat ini, nariyah sholawat, membaca sholawat bukan Nabi yang membuka, tapi Allah yang membuka. Karena kita membaca sholawat kepada Nabi, maka kita akan diberi, semua harapan kita akan tercapai. Itu artinya bahwa doa yang ada di tengah-tengah diapit dengan sholawat, diawali dengan sholawat, dan diakhiri dengan sholawat, menjadi doa yang mustajabah. Dan insya Allah doa ini sama halnya seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan ini tidak bid'ah, ini tidak sesat, ini tidak dhalalah, ini tidak sesuatu hal yang berbahaya, tapi ini adalah sebuah amalan yang baik, yang kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah berkata, itu adalah karena Allah yang menghendaki. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semoga kita tidak terjebak dan tidak terperangkap oleh ucapannya orang-orang Salafi Wahabi yang senang menyesatkan, bahkan mensyirikkan sholawat. Dan ini sangat mengerikan sekali, dan kita harus menghindar, kita harus menyelamatkan diri dari pemahaman, ya, tuduhan serta pengkafiran orang-orang Wahabi dan Salafi, atau bahkan pemusyrikan orang Wahabi Salafi. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.